Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Gerebek markas kelompok bersenjata di Yapen, tentara dan polisi temukan senjata api rakitan dan bendera Kejora. Mantan narapidana yang mendaftar sebagai bacalek wajib mengumumkan diri di media massa. Pedagang beras nakal di Merauke yang menaikkan harga akan diputus izin kemitraan dengan Bulog. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin lalu. Aparat menemukan 1 buah senjata api rakitan, 1 pistol korek api, rompi loreng, dan bendera bintang Kejora. Penggerebekan ini dilakukan setelah anggota KKB melakukan teror dengan membakar alat berat dan mengibarkan bendera bintang Kejora di Kampung Woda, distrik Rainbawi. Dalam operasi tersebut tidak ditemukan anggota KKB karena diduga operasi itu sudah bocor. Terakhir yang termasuk pembakaran eksavator tersebut, kemudian juga ada pengancaman juga, dan memang ada beberapa laporan polisi, termasuk juga beberapa laporan polisi yang lama. Salah satu kelompok tersebut adalah pelaku pengerusakan polsek tahun 2013 juga. Dan beberapa laporan polisi lain. Kurang lebih sekitar 30-an orang kita duga, sekitar 30-an orang. Sementara ini senjata yang kita identifikasi paling tidak ada antara 2 sampai 4 senjata rakitan. Ini memang dari data yang kita punyai, kelompok tersebut ini berawal dari pecahan dari kelompok TPN OPM yang sudah cukup lama, termasuk juga FW yang juga sudah kita tetapkan sebagai DPO. Pecahan dari situ dia membangun satu kelompok baru. Pasca penggerebekan, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen aman. Masyarakat tetap beraktivitas normal dan aparat gabungan meningkatkan patroli. Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 82 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan tetap. Barang bukti tersebut terdiri dari narkotika dan senjata api. Narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan sebagian lagi dibakar. Sementara barang bukti 4 pucuk senjata api organik beserta puluhan peluru diserahkan ke Polda Papua. Dalam putusannya itu menyatakan bahwa barang-barang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan. Tadi ada 82 perkara dan ini merupakan pemusnahan yang ketiga kali di tahun 2023. Terdiri dari 82 perkara, 34 perkara seperti disampaikan tadi itu adalah perkara yang berasal dari Kamnetibu, yaitu keamanan negara dan ketertiban umum. Adapun barang-barang buktinya adalah senjata berupa pisau, ada panah, ada senjata api, ada pistol, ada batu, ada kayu, begitu juga alat lain seperti campuran-campuran vermipan tadi, bahan baku untuk membuat minuman keras. Itu sebanyak 34 perkara. Sedangkan 48 perkara lagi adalah perkara yang dari narkotika. Narkotika untuk ganja itu terdiri dari 44 perkara. Sedangkan sabu itu 4 perkara. Lukas Alexander menambahkan, barang bukti tersebut bagian dari sampel yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Papua Selatan mewajibkan bacalek mantan narapidana mengumumkan pencalonan dirinya melalui media massa. Pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.
Ketua KPU Papua Selatan Teresia Mahuse mengatakan, jika Bacalek tidak melakukan hal tersebut, maka KPU akan membatalkan atau menganulir pencalonannya sebagai wakil rakyat. Buat surat pernyataan, pertama sebagai terpidana, kemudian yang kedua jenis tindak pidananya, ya. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh bakal calon tersebut apa, ya, misalnya tindak pidana korupsi berarti harus disebutkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi, dan kemudian yang ketiga harus diumumkan, ya, diumumkan ini di media massa. Nah, di media massa ini bisa melalui media massa elektronik maupun cetak, tapi bisa juga melalui media massa online atau ya bisa melalui spanduk atau baliho yang dipasang di tempat keramaian. Teresia menambahkan jika Bacalek tidak mampu mengumumkan melalui media massa, juga bisa mengumumkannya dengan menggunakan baliho. Kebijakan ini diambil KPU agar calon yang terpilih benar-benar bersih dan tidak tersangkut kasus hukum. KPU Papua Selatan menerima pencalonan sejumlah mantan pejabat yang pernah terseret kasus hukum. Namun KPU tidak menyebutkan berapa jumlah Bacalek ex-koruptor yang berkasnya masih dalam proses verifikasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum Bulog Merauke memberikan ultimatum kepada pedagang beras yang seenaknya menaikkan harga beras sehingga meresahkan masyarakat. Saat ini harga beras di Merauke masih tinggi karena ada segelintir pedagang yang memanfaatkan kesempatan saat stok beras berkurang. Bulog mengancam akan mencabut kemitraan dengan Bulog bila ada pedagang beras yang menaikkan harga. Saat ini Bulog mematok harga beras sebesar Rp10.250 per kilogram dan pedagang tidak diizinkan menaikkan harga di atas patokan yang sudah ditentukan. Dengan datangnya tahap pertama kemarin sebanyak 150 ton, kita sudah gelontorkan beberapa ton ke mitra kami yang bekerjasama untuk menyalurkan beras CBP ini. Tentunya dengan harga 8.900 ambil di gudang. Dan para mitra ini harus jual ke konsumen, wajib itu maksimal sesuai HET, Rp10.250 per kilogram. Pak, jika saja ada mitra yang menjual dari harga yang ditetapkan oleh Bulog, kira-kira ada sanksi, Pak? Ya, tentunya kita melakukan monitoring terus, baik dari internal kita Bulog sendiri maupun dari pihak eksternal. Dalam hal ini ada Satgas Pangan maupun Dinas Perindak dari Pemda akan melakukan monitoring apabila ditemukan ada mitra yang dalam tanda kutip nakal ya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam hal ini. Tentunya kita akan mengambil kita akan cek list sebagai blacklist, kita blacklist dan kita tidak akan menyalurkan beras tersebut di mitra tersebut. Saat ini Merauke sedang mengalami krisis beras. Hal ini disebabkan petani 3 kali gagal panen akibat cuaca buruk. Untuk mengisi kekurangan beras, Bulog Merauke mendatangkan 1.500 ton beras dari Surabaya. Dan beras ini didistribusikan ke mitra Bulog untuk dijual ke masyarakat agar tidak terjadi lonjakan harga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.